Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrezi Purwadianitra dengan NIM 2024 Hari ini saya akan menjelaskan use case diagram dengan tema kami yaitu sistem manajemen laundry. Nah, use case kami ini menggunakan aplikasi yang bernama Laundry Tracking System. Di sini kami menunjukkan bahwa diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandangan pengguna. Nah, diagram ini dapat mendefinisikan siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja fitur yang dapat mereka akses. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari kiri ini, yaitu berupa ada dua aktor, yaitu pelanggan dan admin laundry. Nah, pelanggan itu dia hanya bisa mengakses fitur tracking dan pembayaran, sedangkan admin mengelola data dan status. Dan di sini pelanggan dapat mengakses, menerima notifikasi laundry selesai, melakukan pembayaran online, cek status cucian, melihat riwayat transaksi, input data laundry, menggunakan Navigable Association. Nah, begitu juga dengan admin laundry yang melihat riwayat transaksi, input data laundry, ubah status cucian, yaitu menggunakan Navigable Association. Dan selanjutnya, relasi include yang terdapat di sini itu merupakan use case utama dari cek status, input data, dan lain-lain yang ini itu memiliki akses untuk login ke sini. Jadi, setiap pengguna aplikasi tersebut harus melakukan login untuk mengakses fitur dari semua ini, dari salah satu aktor tersebut. Nah, relasi include ini yang putus-putus tersebut itu merupakan relasi dependensasi. Jadi, jika tidak melakukan login, maka kita tidak bisa melakukan hal semua ini. Selanjutnya, setelah login, akan menjadi extend, yaitu logout. Nah, jadi logout itu merupakan perluasan opsional dari login ketika sesi berakhir. Dan untuk melakukan logout harus login sebelumnya, dan itu merupakan sistem dari dependensasi bahwa jika tidak bisa logout kalau tidak login sebelumnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya atas nama Syah J. Hanwonopatih dengan NIM 202401401888 akan menjelaskan tentang activity diagram. Oke. Jadi activity diagram itu dia pertama sebenarnya itu mahasiswa yang beralur. Pertama, mahasiswa itu dia isi formulir pendaftaran untuk input data pribadi, kontak atau informasi tentang akademik juga. Kedua, validasi kelengkapan data. Jika tidak, kalau ini kan data lengkap, jika tidak, tampilkan error minta pelengkapan. Jika lengkap, langsung ke unggah dokumen KTP, ijazah, foto. Terus upload terus cek format dan ukuran file. Jika tidak valid, ya balik lagi unggah dokumen dari awal. Tapi kalau valid, pilih program studi dan konfirmasi. Jadi data dan komen dikirim ke backend. Setelah proses seleksi, login,
Terus lihat ya, jika diterima lanjut daftar ulang. Jika tidak, proses berakhir. Jadi ini mahasiswa adalah aktor utama gitu. Sekarang masuk ke Swimlane Backend. Terima data pendaftaran dan dokumen. Terus validasi kelengkapan dan integritas dokumen. Jika dokumen tidak valid, maka astaga. Jika dokumen tidak valid, dokumen memberi tahu mahasiswa untuk perbaikan. Jadi kirim feedback ke mahasiswa. Minta perbaikan dokumen. Jika dokumen valid, simpan pendaftaran menunggu pembayaran. Generate kode pembayaran kalau misalnya pakai pembayaran online. Terus dikirim ke Payment Gateway. Sekarang ada di Swimlane Payment Gateway. Setelah kode pembayaran dikirim ke Payment Gateway, jadi dia menerima instruksi pembayaran itu berupa kode. Tampilkan instruksi pembayaran ke mahasiswa, entah itu bank, e-wallet, kode. Selanjutnya menunggu pembayaran oleh mahasiswa. Jika pembayaran tidak berhasil, kirim notifikasi gagal ke mahasiswa. Tapi jika pembayaran berhasil, kirim konfirmasi dan bukti pembayaran ke backend. Nah, di sini sekarang Swimlane Backend. Terima konfirmasi pembayaran. Simpan status pembayaran, berbayar. Kirim notifikasi pembayaran ke admin untuk verifikasi. Nah, jika admin sudah periksa data dan bukti pembayaran, kalau misalnya buktinya itu data dan bukti pembayarannya itu nggak lengkap, kirim feedback tolak ke mahasiswa, status diupdate butuh perbaikan gitu. Tapi jika verifikasinya udah oke, tandai pendaftaran verifikasi berhasil gitu atau terverifikasi. Terus proses tahap seleksi penilaian, kalau ada, ini opsional. Tetapkan hasil seleksi diterima atau tidak diterima. Backend akan mengupdate status hasil seleksi. Kembali lagi ke backend, publish hasil seleksi, notifikasi siap dilihat oleh mahasiswa. Login dan lihat hasil seleksi. Nah, di sini kalau misalnya tidak diterima, akhiri proses, tidak terdaftar. Tapi kalau misalnya diterima, lanjut ke tahap daftar ulang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Keten Hardani, NIM 202401401882 dari kelas D. Saya dari kelompok 1 dengan judul Project System Management Laundry. Di sini saya akan menjelaskan tentang behavior diagram, yaitu state machine diagram. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang state machine diagram. Oke, jadi secara umum, apa sih itu state machine diagram? Jadi state machine diagram ini, atau yang juga dikenal sebagai state chart diagram, adalah salah satu diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau siklus hidup sebuah objek dalam sistem. Nah, untuk state machine diagram yang sudah kami buat ini, penjelasannya adalah bahwa diagram ini nantinya akan memodelkan siklus hidup atau life cycle objek cucian. Nah, mulai dari pertama kali didaftarkan hingga selesai diambil dan diarsipkan. Nah, ini adalah code state machine diagram yang sudah kami buat untuk sistem manajemen laundry, dan saya akan menjelaskan tentang hasil atau output dari state machine diagram yang sudah kami buat. Oke, jadi untuk state machine diagram ini memiliki banyak alur. Nah, alur yang pertama adalah status ditambahkan. Nah, ini adalah titik awal saat admin memasukkan data pelanggan. Selanjutnya adalah validasi.
Nah, setelah admin melakukan fungsi validasi, status berubah menjadi menunggu proses. Artinya cucian sudah siap, tapi masih dalam antrian. Selanjutnya adalah proses cuci. Nah, jadi saat proses cuci sudah akan dimulai, maka akan dijalankan fungsi proses cuci. Setelah proses cuci selesai, maka sistem akan mencatat status dikeringkan. Nah, perubahan status ini dilakukan lewat pemicu. Pemicunya itu adalah selesai cuci. Jadi setelah dicuci, maka akan mendapatkan fungsi selesai cuci, maka selanjutnya status akan berubah menjadi dikeringkan. Nah, selanjutnya alur selanjutnya yang kita sebut adalah finishing. Nah, finishing artinya jadi setelah dikeringkan, staf akan melakukan proses setrika sehingga status berubah menjadi disetrika. Nah, setelah pakaian sudah rapi, setelah sudah disetrika, maka fungsi akan dipanggil menjadi selesai disetrika dan status berubah menjadi selesai. Nah, di sini ada hal menarik yang terjadi setelah status selesai. Di sini ada dua jalur yang bisa diambil tergantung pilihan layanan pelanggan. Nah, jalur yang pertama ini adalah self pickup. Nah, jika pelanggan datang langsung, sistem memicu fungsi pelanggan ambil, dan maka status akan berubah menjadi diambil. Nah, jika pelanggan memilih jalur yang kedua ini adalah jika pelanggan meminta untuk diantarkan laundrynya, maka sistem menjalankan fungsi antar cucian, dan status berubah menjadi diantar. Nah, perubahan status ini sangat penting bagi admin untuk memantau mana pakaian misal yang sudah diambil atau yang sedang atau yang belum diambil dan mana yang sedang dibawa oleh kurir. Nah, terakhir adalah setelah pakaian sampai ke pelanggan. Nah, sistem tidak langsung menghapus data-data tersebut, melainkan melalui fungsi simpan status pengambilan atau simpan status antar. Nah, pesanan tersebut akan dipindahkan ke status diarsipkan. Nah, tujuan dari status diarsipkan ini adalah untuk mengintegritaskan data agar kita punya riwayat transaksi untuk laporan-laporan transaksi laundry. Hingga akhirnya siklus hidup pesanan tersebut benar-benar berakhir di titik final state. Oke, jadi untuk kesimpulan dari state machine diagram yang sudah kami buat ini, bahwa diagram ini menjamin bahwa tidak ada status yang terlewati. Nah, setiap aksi memiliki fungsi, memiliki konsekuensi perubahan status yang jelas, sehingga memudahkan developer dalam coding dan memudahkan manajer dalam memantau operasional laundry secara real time. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidane Agil Al-Ghifari Sanduan dengan NIM 2024 0140196. Kali ini saya akan membahas tentang sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram atau yang biasa disebut diagram urutan adalah jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan interaksi antar objek atau komponen dalam sebuah sistem. Ciri khas utama dari diagram ini adalah pengaturannya berdasarkan urutan waktu. Hubungan dengan UML. Sequence diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram yang secara resmi didefinisikan untuk UML. Sequence diagram adalah salah satu alat utama yang disediakan oleh UML untuk memvisualisasikan bagaimana objek-objek dalam sistem berkomunikasi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada kode contoh manajemen sistem laundry. Lalu kemudian ada outputnya dari pelanggan, nanti akan mengisi data cucian berupa nama, kontak pelanggan, jenis barang, dan berat barang. Lalu diteruskan ke back end data cucian, lalu validasi data. Setelah validasi data, kemudian dia akan membuat data lalu disimpan ke dalam database.
Nah, setelah itu dia akan menampilkan status sukses atau error. Dia akan menampilkan kembali ke pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zakir Rafi Al-Aziz dan saya dari kelas D dengan NIM 2024 014 0185 dan saya dari kelompok 1. Oke, pada video kali ini kita akan membedakan salah satu bagian penting dari behavior diagram dalam sistem manajemen laundry yang kita rancang, yaitu communication diagram. Oke. Mungkin teman-teman bertanya, bedanya apa sih sama sequence diagram? Nah, berdasarkan laporan kami, meskipun kedua penampilan informasi yang mirip communication diagram, ini lebih menekankan pada hubungan antara objek atau struktur interaksinya, bukan sekedar urutan waktu. Jadi kalau di sequence diagram kita melihat garis waktu dari atas ke bawah. Di sini kita melihat siapa dan urutannya ditandai dengan nomor. Dan ini ditandai dengan nomor tuh seperti 1, 2, 3 yang seperti ini. Pada yang pesan yang dikirim. Dan di sistem laundry ini kami membuat diagram komunikasi untuk skenario utama. Tapi hari ini kita akan fokus pada dua proses penting, memasukin data cucian dan cek status cucian. Oke. Mari kita masuk skenario pertama, yaitu memasukkan data cucian. Teman-teman bisa lihat diagram di layar ini. Di sini ada 4 objek utama yang berinteraksi seperti pelanggan, front end, objek back end, dan objek database. Kalian bisa lihat di sini ada 4. Dan mari kita telusuri alur sesuai nomor urut yang ada di diagram. Oke. Langkah pertama itu 1. Pelanggan ke front end. Itu ini satu isi data cucian. Ini tuh untuk interaksi dimulai dari objek pelanggan yang mengisi data cucian di front end. Dan yang kedua tuh front end ke back end. Yang kirim data. Ini tuh untuk mengirimkan data tersebut ke back end. Dan yang ketiga itu back end ke database yang simpan data. Di sini terjadi proses krusial back end menerima data tersebut dan memerintahkan database untuk menyimpannya secara permanen. Dan yang keempat, langkah keempat itu back end ke front end lagi. Dan ini yang konfirmasi sukses. Ini tuh back end memberitahu front end bahwa data berhasil disimpan. Dan kelima itu front end. Ini tuh menampilkan notifikasi sukses atau stroke kepada pelanggan. Jadi diagram ini dengan jelas menunjukkan bahwa pelanggan
tidak pernah menyentuh database secara langsung, melainkan harus lewat front end dan back end. Oke. Selanjutnya, ini. Dan selanjutnya, kita beralih ke fitur yang paling sering dipakai pelanggan, yaitu cek status cucian. Diagram ini sedikit lebih kompleks karena melibatkan validasi status. Objek yang terlibat di sini bertambah satu, yaitu admin. Objek admin. Selain pelanggan, front end, back end, dan database. Jadi alurnya adalah sebagai berikut ini, guys. Yang ini. Oke, nomor satu itu pesan. Pesan satu itu cek status. Cek status ini itu untuk pelanggan memasukkan kode transaksi di front end. Dan yang kedua itu get status. Get status itu seperti front end me request status ke back end. Dan ketiga, pesan ketiga itu ambil data status yang ini. Itu tuh seperti back end mengecek ke database. Jadi tuh database tuh bilang gini, seperti ini. Ada nggak nih kodenya? Nah, database bilang begitu. Dan selanjutnya yang keempat, verifikasi status. Verifikasi status itu di rancangan kami backend juga melakukan komunikasi ke objek admin atau sistem admin untuk memverifikasi status terkini, misalnya memastikan apakah status dicuci atau disetrika. Jadi itu harus udah valid. Dan yang nomor 5, kirim status. Kirim status tuh backend mengirim data status. Misalkan, cucian sedang dikeringkan. Itu harus ke front end. Dan pesan ke-6 itu tampilkan status. Yaitu tampilkan status itu front end menampilkan ke layar pelanggan. Mungkin segitu aja. Oke. Dan di sini terlihat jelaskan kolaborasi antar objeknya. Backend bertindak sebagai pusat lalu lintas data yang menghubungkan database, admin, dan pelanggan. Oke, sebagai kesimpulannya, penggunaan komunikasi diagram dalam sistem manajemen laundry kami ini sangat membantu tim pengembang. Kenapa? Karena dengan diagram ini kami bisa melihat siapa yang terhubung dengan siapa object links. Kita bisa melihat bahwa backend adalah komponen yang paling sibuk karena memiliki banyak koneksi ke objek lain. Seperti front end, database, dan admin. Ini berbeda dengan sequence diagram yang memanjang ke bawah berdasarkan waktu communication diagram, memberikan kita gambaran peta interaksi dalam satu ruang. Mungkin segitu aja. Sekian penjelasan mengenai communication diagram dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sistem laundry kami bekerja di balik layar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fanggardi dengan NIM 2024-0140-200. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaction overview diagram. Oke. Dari diagram ini kita bisa lihat alurnya dimulai dari titik hitam ini, yang dimana itu belum ada apa-apa. Kemudian alur selanjutnya adalah membuka aplikasi. Itu tergantung dari user, entah itu admin, pelanggan, ataupun user lain yang terdaftar. Nah, dari buka aplikasi ini mereka akan melakukan login.
di sini ada sequence login yang dimana di sebelahnya ada tag referensi ke sequence diagram login. Jadi sebenarnya alur yang kedua ini dia terhubung ke sequence login, terhubung ke sequence diagram. Nah, jadi dari sequence login ini sebenarnya ada diagram atau alur yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi daripada hanya sequence login ini. Itu juga tergantung dari usernya. Nah, tapi karena di sini hanya membahas interaction overview diagram, maka dikompakkan, kompres menjadi hanya sequence login. Oke, jadi begitu. Selanjutnya, setelah dari second login, itu akan ada percabangan antara apakah login berhasil. Nah, jika gagal, maka akan menampilkan pesan error. Nah, pesan error ini kemudian berakhir dengan titik akhir ini yang punya titik hitam di tengah. Itu artinya dia keluar. Berarti proses berhenti dan akan kembali lagi ke awal. Mungkin bisa karena username salah atau password salah. Ya, kemudian untuk percabangan yang satunya lagi, yang sebelahnya, itu jika login berhasil, maka akan ada percabangan lagi, yaitu dia role-nya apa. Setiap user pasti punya role-nya sendiri-sendiri. Tidak bergantung dari nama ataupun password, tapi bergantung dari role yang dipilih. Nah, yang pertama itu ada role admin yang percabangan sebelah kiri. Nah, dari admin di sini ada garis warna hitam tebal ini, ada bar warna hitam tebal. Ini menandakan bahwa dari admin itu tidak ada alur khusus, yang dimana berarti admin itu bebas melakukan alur apapun yang dia mau. Misalnya dia mau melakukan sequence input data cucian, atau dia bisa juga sequence ubah status duluan. Jadi tidak menentu mau urutannya yang kiri dulu atau yang kanan dulu. Itu karena dijelaskan di sini menggunakan bar hitam ini. Nah, di sini di bawahnya juga menggunakan bar hitam, artinya dia bebas mengakhirinya setelah dia melakukan sequence input data cucian satu kali, kemudian sequence ubah status satu kali, kemudian dia keluar, bisa. Atau dia ingin melakukan ini satu kali, kemudian ini satu kali, kemudian diakhiri dengan input data cucian lagi, itu juga bisa. Intinya semuanya bebas tergantung pada si user admin ini. Kemudian jika sudah, maka dia akan keluar menjadi satu alur lagi. Kemudian akan masuk ke sini, penutup dari percabangan. Kemudian dari pelanggan, berbeda dengan admin, pelanggan itu punya alurnya sendiri. Nah, kenapa pelanggan punya alurnya sendiri? Karena bisa kita logikakan, jika pelanggan itu masuk ke aplikasi, maka setidaknya dia sudah punya cucian, sudah punya pesanan yang dia punya, makanya dia masuk ke aplikasi, kemudian dia akan mengecek status. Nah, kenapa cek status dulu? Karena seorang pelanggan pasti ingin tahu terlebih dahulu apakah cuciannya sudah selesai, baru dia bisa yang ke bawahnya ini yang membayar. Jika status belum selesai, maka dia tidak wajib untuk membayar. Maka dari itu yang pertama adalah sequence check status. Oh ya, semua yang ada sequence-nya ini sebenarnya punya diagramnya masing-masing, yaitu activity diagram. Misalnya activity check status, activity ubah status, activity pembayaran, begitu. Sama seperti yang sequence login tadi, dia akan masuk ke diagram yang lain. Kayak di sini dikompakkan, dikompres jadi lebih kecil. Oke, lanjut. Setelah cek status, pelanggan akan punya pilihan, akan ada percabangan antara ingin bayar online ya ataupun tidak.
Jika iya, maka dia akan masuk ke sequence pembayaran. Dia akan masuk ke tampilan layar aplikasi yang berbeda, yang dimana membuat aplikasi memiliki sequence atau alurnya yang berbeda lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah sequence pembayaran dilakukan, maka akan turun ke bawah dan menuju ke penutupan percabangan. Berbeda dengan yang tadi, jika pelanggan tidak ingin membayar online, maka dia hanya akan melihat detail dan selanjutnya dia akan membayar secara tunai atau secara cash. Jadi tidak ada sequence ataupun alur dari aplikasi yang perlu dilakukan di sini, hanya perlu menampilkan detail saja. Kemudian langsung turun ke percabangannya ini, penutup percabangan, kemudian dari pelanggan selesai, penutup percabangan, kemudian dari sini penutup percabangan juga dari roll. Nah, setelah penutup percabangan dari roll ini, dia akan masuk ke alur logout. Entah dari admin atau pelanggan itu punya alur yang diakhiri dengan logout. Jadi ini cukup efisien karena tidak perlu dua alur untuk dua roll. Jadi mau rollnya apapun, satu jalan masuk juga satu jalan keluar dari ini tadi login sampai yang akhirnya juga logout. Kemudian setelah logout, alurnya selesai, maka diakhiri sudah berhenti di sini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nofal Anggardi dengan NIM 2024 0140 200. Timing diagram itu sebenarnya ada banyak, bisa dilihat di sini. Ada TD ini maksudnya timing diagram. Timing diagram cek itu maksudnya dari cek status, timing diagram data, aktif, dan lain-lainnya. Tapi di sini saya akan hanya menjelaskan satu atau mungkin dua nanti jika cukup durasinya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada 4 partisipan atau user. Ini dibilang sebagai pemeran. Ada pelanggan, app, backend, dan base. Ya, di sini juga ada layer-layernya. Yang di sini yang paling pertama itu ada T sama dengan S. Itu maksudnya time-nya sama dengan 6 second. Jadi di layer pertama ini adalah titik pertama. Dan juga begitu kedua. Jadi di sini saya bisa membaca di ada dan paling itu cek status atau melalui kode transaksi ke aplikasi itu hanya memakan 0 detik karena hanya akan menekan tombol dari aplikasi. Kemudian dari aplikasi itu akan mengirimkan request status ke backend. Proses ini memakan waktu 2 detik. 2 detik karena dari 0 kemudian ke 2, maka itu butuh waktu 2 detik untuk dari aplikasi ke backend untuk meminta request. Kemudian dari dari backend ke database itu melakukan get status cucian, itu mengambil status cucian, mengambil data status cucian dari database. Dan proses ini memakan waktu 2 detik juga, dari 2 detik ke 4 detik, yang dimana berarti ketika backend melakukan permintaan ke database itu komunikasinya agak lambat karena dia 2 detik. Kemudian
dari database itu akan mengirimkan status atau mengirimkan data yang diminta dari backend. Nah, kemudian dari database mengirim ke backend ini menghabiskan waktu sebanyak 2 detik juga, karena dari 4 detik ke 6 detik. Nah, kemudian dari backend yang sudah menerima data status dicuci, itu dia akan meneruskan ke aplikasi dengan mengirim status sudah dicuci sesuai dengan data yang diterima. Nah, kemudian dari proses ini menghabiskan waktu sebanyak 1 detik karena hanya perlu mengirimkan data saja. Kemudian dari aplikasi itu akan menampilkan status dicuci, menampilkan status yang sudah diminta tadi. Ini juga hanya berjalan selama 1 detik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.